Kita semua menggunakan ini harus dengan kesadaran bahwa ini sekedar wasailul hayah, sarana kehidupan. Tidak boleh sampai menjadi manhajul hayah, petunjuk hidup atau pedoman hidup. Ya, dia sarana hidup iya, tapi petunjuk hidup, pedoman hidup nggak boleh, Pak. Ya, apalagi kalau nanti kita udah masuk ke era yang lebih jauh lagi, Pak, teknologinya. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke era yang namanya metaverse, ya. Ini mengerikan sekali, Pak. Ya, kita semua menggunakan ini harus dengan kesadaran bahwa ini sekedar wasailul hayah, sarana kehidupan. Tidak boleh sampai menjadi manhajul hayah, petunjuk hidup atau pedoman hidup. Ya, dia sarana hidup iya, tapi petunjuk hidup, pedoman hidup nggak boleh, Pak. Ya, apalagi kalau nanti kita udah masuk ke era yang lebih jauh lagi, Pak, teknologinya. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke era yang namanya metaverse, ya. Ini mengerikan sekali, Pak. Ya, saya peringatkan semua kita, terutama anak-anak muda, hati-hati dengan metaverse. Metaverse itu dari dua kata. Meta itu beyond, melampaui. Verse itu dari kata universe, alam semesta ini. Ya. Jadi metaverse itu di atas alam semesta. Jadi dipromosikannya sebagai sesuatu yang sangat hebat sekali gitu di atas alam semesta ini. Padahal nyatanya apa? Dia mimpi di siang bolong, Pak. Metaverse itu mimpi di siang bolong, Pak. Orang akan tenggelam hidup dalam virtual reality, ya kan, realitas virtual, dan di situ benar-benar dia hidup dalam arti yang lengkap sekali, bukan hidupnya hanya untuk main game, bukan, tapi untuk konferensi, untuk rapat, ya kan, untuk berbisnis, ya kan, untuk maaf ya berkeluarga, ya kan, bahkan berhubungan seks, nauzubillahi min dzalik. Gitu. Ngeri, Pak, ini metaverse ini ngeri. Gitu. Makanya ini harus diperingatkan, masing-masing kita memperingatkan diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah karena sekarang masih ada yang namanya YouTube, ya kan, Anda bisa buka sendiri di YouTube, cari aja, tulis kata kuncinya metaverse, tapi cari penjelasan metaverse yang sifatnya memperingatkan. Gitu. Hati-hati dengan metaverse, bukan yang mempromosikan. Kalau yang mempromosikan banyak sekali, Pak, ya kan. Dan kalau kita kena promosinya, Pak, nanti kita akan hidup dalam kepalsuan yang berkepanjangan, Pak. Sebab nanti orang akan selalu membandingkan antara hidup nyatanya dengan hidup di dalam metaverse-nya, gitu. Dan kalau dia merasa nyaman di metaverse-nya, dia lebih banyak ngehayal nantinya, Pak, daripada hidup yang nyata. Makanya ada salah satu video orang barat yang bikin, orang kafir yang bikin, dia bilang metaverse is a trap, dia bilang gitu. Metaverse itu sebuah perangkap, ya. Dia perangkap untuk membuat kebanyakan orang masuk dalam perangkap itu, sementara si pemiliknya, pendirinya, yaitu si Mark Zuckerberg, ya kan, dia bebas di luar trap itu. Ya. Jadi marilah kita jangan naif lah menghadapi teknologi canggih ini, Pak. Teknologi canggih ini banyak manfaatnya, tetapi mudaratnya juga nggak sedikit, Pak. Karena kita harus waspada, kita gunakan dalam batas-batas yang memang kita perlukan. Ya, berkomunikasi, berkoordinasi, berkonsolidasi, silahkan. Tetapi jangan sekali-kali kita tenggelam di dalam berbagai tawaran-tawaran teknologi canggih yang makin lama makin menggila ini, Pak. Di satu sisi keren, Pak, tapi di lain sisi ini sudah rusak, ini fitrah manusia sudah nggak beres nih kalau udah kayak begini, gitu. Nah, belum lagi kita menyadari bahwa itu semua akan tersambungkan ke frekuensi yang bisa mengganggu kesehatan manusia, begitu. Makanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya hipotesis yang sangat kuat alasannya, bahwa salah satu fenomena yang terjadi kalau nanti peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah mulai bermunculan, terutama tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini akan berakhir, Pak. Dan berakhirnya teknologi modern bukan suatu keburukan untuk umat manusia, tapi suatu keberkahan untuk umat manusia. Karena akhirnya umat manusia akan kembali kepada kehidupan yang sederhana, kehidupan yang semuanya serba jujur, serba terbuka, serba kesatria, termasuk perangnya bukan perang yang model sekarang, Pak. Perang model sekarang kan perang yang zalim. Mujahidin harus berkeringat-keringat di bawah matahari pergi ke medan perang, sementara musuh-musuh yang kafir ini cukup di ruang AC, pakai mouse, pakai komputer, ngirim drone, ya kan, drone-nya ditempelin rudal, ya kan, sudah target lock, ya kan, mujahidin 200 orang, shoot, lepas, enak bener, Pak, perang kayak gitu, nggak fair. Nanti Allah akan membuat kita kembali harus
perang itu man to man, satu lawan satu gitu. Dan kalau sudah seperti itu, umat Islam kalau benar-benar beriman ya, itu perangnya sanggup minimal 1:2, maksimal 1:10. Umat Islam tetap menang begitu ya kan? Karena kekuatannya sudah bukan kekuatan kecanggihan teknologi, tapi kekuatannya pada nyalinya, pada imannya ya kan, pada hakikat diri sebagai hamba Allahnya, itu kuncinya gitu. Kalau sekarang kan banyak tipuan Pak, banyak permainan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, zaman ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah kaum muslimin. Apa itu riddah? Riddah itu kemurtadan, Pak. Hadisnya lanjutan hadis tadi. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu jadi kafir di sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin, lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jelas-jelas Nabi menggambarkan kalau kita hidup di era penuh fitnah yang seperti malam gelap gulita ini, ancaman yang muncul di tengah umat Islam bukan lagi ancaman terjerumus dalam dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang menyebabkan orang pindah kapling, Pak. Dan pindah kaplingnya cepat sekali. Pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Jadi istilahnya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang melanda, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman. Ini istilah para ulama ya, dosa pembatal iman. Dan ini puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Jadi di babak keempat ini puncak kegelapannya adalah hadirnya program-program musuh-musuh Allah ini untuk membuat kita nggak sekedar ya terkecoh kecil-kecilan dia, Pak, tapi terkecohnya sampai ke derajat masuk dalam dosa yang bisa membatalkan iman gitu. Dan saya sudah pernah mencontohkan di tempat ini apa contoh dosa pembatal iman ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Salah satu contoh dosa pembatal iman adalah disebarluaskannya ideologi yang namanya pluralisme, Pak. Sebuah ideologi yang nanti ujung-ujungnya membuat orang yang sudah termakan dengan ideologi ini menyatakan kalimat sebagai berikut: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ketahuilah Pak, ucapan seperti ini cukup membuat orang yang mengucapkannya batal imannya, Pak.